Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pertemuan yang ke-9 ini kita berjumpa kembali setelah di pertemuan ke-8 kita melaksanakan sebuah momentum penting, yaitu medal test bagi para mahasiswa yang sudah menjalani proses perkuliahan selama 7 kali pertemuan. Harapan saya mudah-mudahan di perjumpaan yang ke-9 ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan segenap kemudahan dalam segala urusan, dan sukses selalu di dalam segala aktivitas keseharian. Saudara-saudara para mahasiswa dan juga para pemirsa dimanapun tayangan ini dapat diakses yang saya hormati. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 85 Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Aku tidak berikan kepadamu ilmu kecuali sedikit. Dalam tafsir lain, dalam sejumlah tafsir yang saya baca, illa qalila ini bermakna bisa hanya sedikit, bisa bermakna qalilan fa qalilan, yaitu sedikit demi sedikit. Jadi Allah tidak memberi manusia ilmu secara langsung dalam bentuk akumulatif, tetapi Allah memberikan manusia kepada manusia step by steps, perlahan, satu persatu, langkah demi langkah, qalilan fa qalilan, yang kemudian menjadi besar. Itulah kenapa manusia di awal hidupnya dia hanya mampu berkomunikasi secara sederhana dengan cara menangis, menyebut kalimat per kalimat melalui kata-kata yang disusun oleh orang tua Anda, yang kemudian Anda ikuti, dan itu terbentuk dalam sebuah ungkapan percakapan Anda dengan lingkungan Anda. Jadi sesungguhnya Allah memberikan ilmu kepada manusia tidak secara langsung. Ada proses yang harus dilalui, dan tahapannya adalah qalilan fa qalilan, step by step, sedikit demi sedikit, dan akhirnya manusia menemukan banyak pengetahuan yang telah Allah tebarkan di alam semesta ini. Mari kita sedikit mengilas balik perjalanan manusia pada zaman prasejarah misalnya. Kita bertanya, apakah di zaman sebutlah anak cucu Nabi Adam pada masa awal tidak ada Google, tidak ada internet, tidak ada akses jaringan? Sebenarnya sudah ada. Tetapi pada saat itu manusia belum menemukan jaringan itu. Semesta ini sudah Allah siapkan sedemikian rupa untuk kepentingan manusia membangun sebuah peradaban. Jadi kalau hari ini manusia sudah menemukan alat komunikasi, menemukan jaringan, itu bukan berarti di masa lampau itu tidak ada. Dia sudah ada, Tuhan tebarkan di alam semesta ini perangkat-perangkatnya. Hanya manusia belum menemukan, disebabkan karena tahapan-tahapan manusia untuk menemukan pengetahuan melalui proses-proses yang cukup panjang. Di antaranya adalah misalnya melalui riset ilmiah. Inilah proses manusia mencapai pengetahuan, mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Saat ini kita sedang berbicara dengan sebuah tema, manusia dengan peradaban analog, peradaban manualnya. Jadi jauh sebelum kehidupan digital hari ini, jauh di sebuah zaman sebelum era postmodernisme hari ini, manusia sudah mengalami kehidupan dengan
fase-fase yang mereka miliki. Dengan kemajuan-kemajuan yang mungkin kita anggap sederhana dalam perspektif modern hari ini. Dahulu alat transportasi, ya mungkin kuda, onta, binatang-binatang ternak. Kemudian sedikit ke arah teknologi seperti sepeda. Pada masanya itu adalah transportasi yang luar biasa. Pada masanya, masa manusia belum menemukan berbagai macam kecanggihan teknologi otomotif hari ini. Tapi inilah perkembangan ilmu pengetahuan yang harus dilalui oleh manusia. Anda masih ingat pada zaman purba, orang tidak punya rumah seperti rumah kaca hari ini. Rumah beton yang kelihatan begitu megah hari ini. Dahulu orang pada zaman purba itu tinggal hanya di dalam goa, di bawah-bawah bukit, dengan pakaian sederhana, dan cara mereka memasak sekalipun untuk mencari api tidak semudah yang Anda bayangkan seperti hari ini. Tinggal dibuka, mungkin listrik atau mungkin kompor gas. Dahulu orang untuk menyalakan api saja, orang harus membenturkan antara dua batu, yang ketika batu itu dibenturkan melahirkan hawa panas yang kemudian berubah menjadi energi api yang disulut kemudian dengan kertas atau alat-alat lain yang memudahkan untuk mengembangkan, membesarkan api ini. Itulah dahulu orang memasak. Tidak seperti hari ini, karena memang zamannya adalah zaman tradisional, zaman klasik, zaman purba. Tuhan belum berikan ilmu pengetahuan seperti hari ini, sesuai dengan perkembangan manusia. Yang saya katakan perangkatnya sudah ada, tetapi karena perkembangan manusia, pengetahuannya bertahap, maka tahap itulah yang harus dilalui oleh manusia. Kita lihat contoh yang lain. Mungkin Anda mahasiswa milenial hari ini begitu mudah saja berkomunikasi. Anda tinggal membuka WhatsApp, Instagram, Facebook, email, dan perangkat-perangkat lainnya. Tapi Anda harus tahu bahwa pada masa lampau, aplikasi-aplikasi seperti ini tidak pernah mereka nikmati. Bagaimana cara mereka berkomunikasi, korespondensi? Pada masa itu orang menggunakan salah satunya adalah burung merpati sebagai media untuk mengantar surat dari satu daerah ke daerah lain, satu wilayah ke wilayah lain, satu negara ke negara lain. Mungkin Anda bertanya, kenapa merpati dijadikan sebagai media atau sarana untuk mengantarkan surat sebagai sebuah korespondensi komunikasi dengan orang lain? Karena merpati, burung merpati ini memang memiliki keunikan dibanding burung yang lain. Merpati adalah burung yang memiliki kekuatan jelajah yang cukup baik. Kepakan sayapnya meskipun mengalami turbulence di udara akan tetap bergerak dengan baik menjelajahi udara yang mungkin mengalami turbulence seperti itu. Yang kedua, merpati adalah burung yang sangat setia. Dia setia kepada Tuhan, juga setia kepada pasangan. Hanya merpati yang tidak pernah kawin lagi kalau dia sudah memiliki istri. Meskipun istrinya sudah mati, maka sang betina atau sang jantan tidak akan pernah lagi kawin dengan
pasangan yang lain. Itulah keunikan merpati. Ini yang digunakan pada masa lampau untuk berkomunikasi, melakukan korespondensi antara satu wilayah ke wilayah lain. Anda bisa bayangkan. Di awal saya bertanya, apakah tidak ada jaringan pada saat itu? Sebenarnya ada. Semesta ini sistem energi. Tetapi Tuhan belum memberikan ruang kepada manusia pada masa itu karena keterbatasan hasil riset, keterbatasan mungkin pendidikan. Mereka hanya menemukan cara-cara seperti itu. Tapi karena manusia suka bertanya, apa, mengapa, bagaimana, pertanyaan yang terus menstimulus jiwanya, menstimulus pikirannya untuk lebih melakukan sebuah perubahan, maka kehidupannya terus berubah. Dengan pertanyaan what, how, dan why yang sudah kita pelajari pada masa season sebelumnya, menyebabkan pergerakan manusia, perkembangan ilmu manusia terus bergerak maju ke depan. Sehingga ketika orang berpikir bahwa burung ini mengalami sebuah kelambatan dalam proses penyampaian informasi, orang berpikir membuatlah telepon. Hadirlah telepon pada masa revolusi industri. Telepon yang sangat sederhana sekali. Jangan bayangkan telepon itu seperti telepon hari ini. Kalau Anda mencoba membuka kembali museum telepon, Anda akan lihat telepon pada masa lampau yang besarnya sampai dengan meja. Dan itu hanya sebatas komunikasi lokal. Orang tidak puas dengan kondisi dan kehidupan seperti itu. Mereka bertanya lagi, adakah sebuah alat komunikasi untuk berkoresponden dengan orang lain yang lebih cepat? Para ilmuwan kemudian mencoba mengadakan riset. Lahirlah telepon-telepon yang Anda saksikan hari ini. Kalau telepon dahulu diawali dengan penemuan Graham Bell, kemudian berubah menjadi telepon analog. Telepon seperti pada masa kita lihat Belanda dulu. Anda bisa saksikan di dalam beberapa gambar-gambar bagaimana telepon pada masa lalu. Tapi orang terus berpikir, bagaimana kalau kita ingin berkomunikasi secara langsung antar pulau, antar negara? Riset berkembang kemudian. Akhirlah kemudian dari telepon analog ke telepon digital. Orang menggunakan digit, menggunakan angka, menggunakan kode wilayah yang kemudian mereka tersambung antar benua. 021 Jakarta, 0411 Sulawesi Selatan, Makassar, 0511 Banjarmasin, dan sejumlah kode area lainnya yang kita dapatkan di sejumlah wilayah di Indonesia dan juga di dunia. Melalui digital seperti inilah kemudian manusia mengembangkan pengetahuannya, mengembangkan risetnya tentang korespondensi ini, teknologi. Yang kemudian orang bertanya-tanya, kalau hanya telepon, orang belum mampu melihat, belum mampu berkomunikasi lebih cepat. Adakah perangkat-perangkat lain yang bisa mendukung untuk meningkatkan kapasitas korespondensi ini? Maka orang terus berpikir dan terus berpikir. Dan pada tahun 90-an, tahun 90-an lahirlah era informasi, khususnya di Indonesia utamanya, maksud saya di Indonesia utamanya, yang kemudian melahirkan banyak aplikasi, model
komunikasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaan yang perlu Anda jawab, selain daripada menyimak dan menarasikan apa yang saya sampaikan tadi, adalah satu, apa yang membuat manusia terus bergerak maju melakukan perubahan dalam mengembangkan peradaban. Yang kedua, berikanlah contoh lain selain daripada korespondensi tadi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dari yang sangat bersifat klasik kemudian sampai ke hari ini. Demikian pengantar perkuliahan yang saya sampaikan. Kita bertemu di perjumpaan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.